Halo Sinegrip, balik lagi sama gue Rashid Hari di video yang sebenarnya adalah bagiannya Arya ya. Ini seharusnya Arya nih yang isi hari ini, tapi karena beliaunya terkapar hari ini, akhirnya gue yang menggantikan posisinya. So, mohon doanya biar bapak itu cepat sembuh di tengah pekerjaan ruwet dan ngurusin anaknya, oke? Alright, kali ini gue akan review film yang baru rilis beberapa hari yang lalu sih, belum ada seminggu kayaknya ya, di Disney Plus Hotstar, yaitu Prey, yang adalah bagian dari franchise Predator. Dan akhirnya setelah sekitar berapa, 30 tahun lebih ya, Predator punya film yang judulnya nggak pakai kata Predator, terus sequelnya Predator 2, terus Predators, terus The Predator. Kayak salah satu franchise dengan pemilihan judul paling nggak kreatif, tapi akhirnya kali ini ada Prey. Prey ini adalah prequel statusnya dari film Predator yang dirilis tahun 87 yang dibintangin, of course, siapa lagi kalau bukan Arnold Schwarzenegger, film klasik gitu. Gue tumbuh bareng film itu dan kayaknya banyak juga anak 90-an yang mengalami hal yang sama. Soalnya ada masa dimana Predator tuh diputer hampir, nggak tiap hari sih, cuman sering banget diputer di malam hari di RCTI. Itu sering banget sampai gue hafal. Sebelumnya gue udah bikin reaction ke trailer Prey dan di situ gue menyatakan kekaguman ya, excitement soal proyek ini. Karena dari yang nampak di situ, Prey itu kayak bakal ngebawa lagi esensi film pertamanya, yaitu soal dinamika antara mangsa dan pemburunya, sambil nekanin elemen survival, elemen bertahan hidup di tengah hutan ya. Tapi itu yang kelihatan di trailernya. Filmnya gimana? Kayak yang udah gue sebut, Prey ini adalah prequel dari Predator. Settingnya tahun 1719, nyeritain pas pertama kali Predator datang ke bumi, terus berhadapan sama suku Comanche. Kok bisa karakternya yang cuma pakai kapak dan panah ngelawan Predator dengan segala teknologi canggihnya? Apalagi 268 tahun kemudian tuh Dutch, si Schwarzenegger dan kawan-kawan yang notabene tuh veteran perang Vietnam aja nggak bisa berbuat banyak ngelawan Predator. Gue sempat baca beberapa keluhan tentang hal ini di medsos, dan buat gue mereka orang-orang yang mengeluhkan fakta tadi tuh missing the point. Mungkin mereka lupa atau nggak merhatiin atau simply nggak peduli kalau Dutch akhirnya bisa ngalahin Predator tuh bukan karena modal persenjataan dia. Dia berhasil menang karena nggak berusaha melawan Predator dengan otot doang, tapi pakai teknik prinsip bertahan hidup. Dia bisa menang karena nggak menganggap pertemuan dia dengan Predator itu sebagai pertarungan, tapi proses berburu. Nah, sedangkan berburu itu sendiri adalah keunggulannya suku Comanche. Protagonisnya bernama Naru, diperanin sama Amber Midthunder yang pengen diakui sebagai pemburu handal kayak kakaknya, Tabe. Tapi karena Naru ini cewek, dia tumbuh dengan diajari ilmu-ilmu medis. Buat gue malah itu alasan dia spesial. Naru bisa berburu kayak cowok, tapi juga jago obat-obatan kayak suku Comanche cewek. Dia punya semuanya. Dan di sini Naru ngerasa udah siap menjalani Kuhtamiya, ritual yang dilakuin para pemburu Comanche dengan cara memburu hewan predator untuk membuktikan kualitas mereka. Prey ini nggak langsung tancap gas sih, ada sekitar 45 menitan lah sampai si Naru akhirnya tuh berhadapan face to face ngelihat sosok predator dengan lengkap dari kepala sampai ujung kaki. Tapi naskah yang ditulis sama Patrick Eisen tuh jago banget nge-build up. Jadinya nggak bikin bosen, karena kita tuh diajak merhatiin aktivitas dua belah pihak, Comanche sama Predator secara bergantian gitu. Dan sepanjang lihat itu gue jadi yakin kalau mereka masing-masing itu adalah pemburu yang handal. Gue suka banget tuh sama momen pada saat para orang-orang Comanche termasuk si Naru itu masuk hutan membentuk tim karena ada salah satu teman mereka yang diserang singa. Terus begitu si teman itu ketemu dalam kondisi luka parah, saat itu juga mereka tuh langsung meramu obat-obatan, bikin semacam tanduk dari ya apapun yang mereka temukan di sekitar gitu. Di sini kelihatan gimana Comanche itu terampil banget dan gimana alam itu menyediakan semua yang mereka butuhkan. Nah, itu kunci mereka untuk bisa ngelawan Predator. Di saat Predator tuh memakai teknologi buatan mereka yang canggih, Comanche bertarung dengan teknologi yang disediakan sama alam, sama semesta. Gue juga suka gimana Prey itu nggak bikin aktivitas berburu sebatas alasan buat nampilin adegan action, tapi juga bener-bener jadi nyawa ceritanya. Misal nih soal ritual Kuhtamiya ya, di ritual itu tuh pemburu Comanche harus berkomunikasi gitu sama mangsa, sama hewan yang akan mereka bunuh sebelum ngebunuh hewan itu. Gue lupa detail kalimatnya, cuman intinya tuh kayak ngomong perjalananmu cukup sampai di sini gitu.
ngomong ke hewan buruannya. Jadi berburu tuh dipandang sebagai sesuatu yang sakral, sama sakralnya sama kehidupan dan kematian, bukan sebatas aktivitas ngebunuh aja. Dan naskahnya tuh gini, nggak terjebak di perspektif dangkal soal moralitas baik buruk dalam memandang pemburu dan mangsanya. Biasanya kan gini, pada saat ada perburuan di alam ya, bukan perburuan liar gitu, perburuan misal citah ngeburu rusa gitu, kan seringkali di film-film itu digambarkan bahwa si predator, si pemburunya itu yang jahat, sedangkan mangsa itu adalah korbannya yang bikin kita ya ampun kasihan gitu. Di Prey tidak sesederhana itu. Muncul banyak pertanyaan kayak misalkan, apakah predator jahat karena memburu manusia? Kalau iya, kenapa Comanche enggak? Karena Comanche ini bahkan menjadikan berburu hewan tuh sebagai bagian kultur mereka. Terus kemudian masuk pertengahan durasi tuh muncul kelompok penjelajah dari Prancis yang mereka tuh menguliti bison-bison gitu. Dan itu brutal banget. Nggak kalah brutal dari gimana predator ngebunuh hewan-hewan yang ada di sekitar. Jadi siapa yang lebih jahat di sini? Nah, itu nggak sesederhana itu. Nggak sesederhana bahwa oke, lu adalah pemburu, pasti lu yang jahat, mangsa lu baik, mangsa lu korban. Nggak sesimpel itu. Actionnya sendiri punya plus minus sih. Si Dan Trachtenberg yang sebelumnya itu debut sutradara di 10 Cloverfield Lane tuh cukup jago ngebangun intensitas. Terus kamera worknya dari Jeff Cutter juga lumayan dinamis, ngebungkus koreografi actionnya. Banyak gore, of course ini film Predator, nggak mungkin kalau nggak ada gore. Walaupun secara kuantitas ataupun kreativitas konsep ya, creative killing mungkin nggak spesial, tapi cukup lah sebagai hiburan. Minusnya adalah detail action tuh sering hilang pada saat ada transisi shot. Jadi beberapa kali tuh kejadian misal ada yang mau nyerang, mungkin predator mau nyerang korbannya, udah ngangkat senjata, terus shotnya di-cut, di shot berikutnya diliatin dia ngemotong tangan, motong kaki atau apa, cuman nggak jelas itu tadi kepotongnya gimana, pakai apa, dengan gerakan apa. Dan itu bukan dilakukan untuk nyensor ya, bukan untuk menyamarkan gore, enggak, karena kita ngelihat kepotongnya, cuman detailnya tuh apakah dia mukul gini atau muter or something, itu sering banget nggak kelihatan. Ini jadi apa yang terjadi, gimana kok itu bisa putus, tuh sering muncul pertanyaan gitu. Dan itu lumayan fatal karena kalau gue tuh jadi sering mencet tombol rewind, wait, itu apa tuh yang terjadi gitu. Termasuk di klimaksnya pas Naru itu ngelawan Predator. Spoiler alert. Spoiler buat yang belum nonton atau yang nggak mau denger spoilernya, silahkan stop dulu di sini. Spoiler. Jadi si Naru itu memanfaatkan teknologi Predator untuk menyerang dia sendiri. Nah, itu sebenarnya bukan sesuatu yang susah dipahami, tapi karena shotnya plus editingnya nyusun shot-shot itu tuh agak kurang rapi, jadi bikin gue mikir, wait, ini apa yang terjadi gitu, kurang rapi. Tapi overall actionnya tuh masih bisa menyeimbangkan antara action konvensional ya, yang pukul-pukulan, tembak-tembakan, serang-serangan gitu, atau kejar-kejaran, dengan action yang berorientasi ke adu strategi dan elemen survival. Jadi antara otot sama otak tuh seimbang. Dan karena itu juga actionnya nggak kosong, soalnya lewat action itulah si Naru yang diperanin dengan bagus ya, dengan organik, dengan natural, sama Amber Thunder tuh mengalami proses pendewasaan. Dia ngelewatin proses coming of age di setiap action yang dia lalui, jadi lebih tangguh, lebih kalem, lebih dewasa, lebih spiritual, nggak tahu, tapi pokoknya berkembang. Skor untuk Prey gue kasih 7,5 dari 10. Ini adalah film Predator terbaik kedua setelah film originalnya buat gue. Kalau menurut kalian gimana? Apakah Prey emang pantas jadi sequel Predator terbaik, atau kalian punya versi sendiri? Silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa juga like, subscribe, nyalakan tombol notifikasinya. Gue Rashid Hari, and see you in the next video.